Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Septian Nugraha dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Yang pertama ada pengertian ekspor dan impor. Apa itu? Ekspor adalah merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Contohnya, Indonesia mengekspor rempah-rempah ke Eropa. Dan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah lain. Contohnya, Indonesia meminta teknologi dari negara lain. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama ada memperoleh devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah uang asing yang beredar pada suatu negara dan digunakan untuk pembayaran transaksi luar negeri, bayar barang impor atau utang luar negeri. Kenapa negara membutuhkan devisa? Karena devisa itu sangat penting dan devisa itu menggunakan mata uang internasional, yaitu mata uang dolar. Contoh yang kedua ada memperluas kesempatan kerja. Memperluas kesempatan kerja, kegiatan ekspor dapat memperluas kesempatan kerja karena untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Yang artinya jika suatu negara ingin mengekspor barang yang cukup banyak, maka dibutuhkan juga tenaga kerjanya. Contoh yang ketiga ada menstabilkan harga-harga jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar. Barang tersebut harus diimpor. Contohnya, jika gagal panen melanda Indonesia atau musim memburuk, maka Indonesia harus impor cabai dari luar negeri supaya Indonesia tidak mengalami kelangkaan atau harga tidak stabil. Contoh yang terakhir ada meningkatkan kualitas konsumsi. Penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya di gambar ada orang yang menggunakan laptop. Nah, laptop kan tidak diproduksi di Indonesia. Maka orang tersebut harus membeli dari luar negeri. Itu juga disebut dengan impor dan menggunakan mata uang asing. Selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan SDA. Jarang ada negara yang memiliki sumber daya alam yang lengkap. Yang kedua, selera. Contoh, Indonesia mengimpor apel dari Australia karena rasanya lebih manis. Dan yang ketiga, perbedaan teknologi negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga lebih mudah. Faktor penghambatnya. Yang pertama, terjadinya perang. Perang akan membuat hubungan antar negara menjadi renggang. Kondisi perekonomian ini juga akan membuat negara mengalami kesulitan. Yang kedua, keamanan suatu negara. Keamanan adalah salah satu faktor sangat penting di dalam menjalankan kesuksesan dalam menjalankan perekonomian dengan negara lain. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Kebijakan perdagangan internasional dibedakan menjadi tiga, yaitu dumping, kebijakan di mana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga lebih murah guna menguasai pasar tersebut. Yang kedua, diskriminasi harga, kemampuan usaha untuk menentukan harga pada barang dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda. Yang ketiga, larangan impor, kebijakan yang diperlukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, memperluas pasar dan meningkatkan produksi sebuah bisnis. Yang kedua, membangun kualitas SDM yang terampil, unggul, serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, membantu pertumbuhan sektor ekonomi negara, penyerapan tenaga kerja, hingga menjaga kestabilan harga produk. Selanjutnya ada alat pembayaran perdagangan internasional. Perdagangan yang terjadi lintas negara tertentu tidak dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Oleh karena itu, disepakati alat pembayaran internasional adalah devisa
Sedangkan mata uang yang dijadikan patokan mata uang internasional adalah dolar Amerika. Selanjutnya ada neraca pembayaran internasional. Pengertian neraca, catatan atas seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan negara lainnya pada suatu periode tertentu. Tujuan dari neraca mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan, mengetahui permasalahan utang luar negeri, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa, dan potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Komponen neraca dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neraca perdagangan, neraca yang berjalan terdiri atas ekspor dan impor barang. Yang kedua, neraca jasa, neraca yang berjalan terdiri atas ekspor dan impor jasa. Yang ketiga, neraca transfer, neraca yang terdiri atas hibah, hadiah yang tidak termasuk ke dalam modal, dan transfer barang dan uang. Selanjutnya ada devisa. Pengertian devisa, devisa juga bisa diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki negara dalam bentuk mata uang asing dan diakui oleh negara lain. Fungsi dari devisa yang pertama sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang kedua untuk membayar cicilan hutang luar negeri. Yang terakhir penjamin nilai mata uang rupiah. Selanjutnya ada jenis-jenis devisa. Jenis-jenis devisa dibedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum, devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. Devisa kredit, devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Yang terakhir ada sumber-sumber dana dari devisa. Yang pertama, kegiatan ekspor yang bagus dan banyak dapat menguntungkan devisa di dalam negeri. Yang kedua atau hibah, pemberian dari negara lain. Yang ketiga, TKI atau tenaga kerja Indonesia. Yang keempat, sektor dari pariwisata. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian biar wawasan kalian bertambah. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran ekonomi kalian. Thank you guys.